Aku tidak pilihan dalam masalah ini, katanya pahit kepalanya. Rasa sakit yang terlihat di senyumnya sedikit melembutkan hati Bai Xiaochun. Menurunkan suaranya, dia berkata, siapa sebenarnya kamu? Dari mana kamu berasal? Setelah keheningan yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku dari Laut Heavenspan, dan hanya itu yang bisa aku katakan. Jangan bertanya lagi tentang itu. Petik 2. Terguncang, Bai Xiaochun tetap diam. Di luar, matahari terbenam, dan langit mulai gelap. Suasana sunyi di gua abadi, dengan satu-satunya suara adalah napas mereka. Akhirnya, gua abadi itu menjadi gelap, dan akhirnya, Bai Xiaochun memutuskan untuk mengajukan pertanyaan lain. Pertanyaan yang sudah lama dibuka di dalam hati, sebuah pertanyaan yang sangat ingin dia ketahui jawabannya. Kembali di pegunungan Luochen, air mata yang kamu tumpahkan, apakah itu asli, atau hanya untuk pertunjukan? Dia tidak langsung menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia wajah tangan kanannya, di dalamnya muncul lidah api ungu. Saat terbakar, ia melepaskan energi yang mengejutkan, sesuatu yang melebihi energi daun yang diterima Bai Xiaochun yang mengandung kekuatan dewa. Ini tampak seperti dewa yang benar-benar berdiri di sana bersama mereka. Lebih jauh lagi, di dalam api ungu yang menyala itu adalah jiwa. Menatapnya, dia berbicara dengan suara yang hampir seperti gumaman. Apakah kamu pikir jiwa dewa ini nyata, atau hanya untuk pertunjukan? Melihat Du Lingfei memegang roh dewa mengejutkan Bai Xiaochun sampai ke intinya. Dia juga memiliki jiwa dewa, jiwa berjenis kayu yang telah diberikan Patriark Frigidse kepadanya. Dia terkejut ketika dia diberitahu nilai berharganya jiwa para dewa, tapi pada saat itu, sejatinya mereka memiliki abstrak baginya. Sekarang, di langit berbintang Dao Sekte Polaritas mengirim banyak murid pada ekspedisi berburu jiwa, lebih sadar dari harga sebelumnya dari ambang harganya jiwa dewa. Siapapun yang ingin mencapai surga Dao Naschen Sol membutuhkan 5 jiwa dewa, masing-masing jenis yang berbeda. Ketika sampai pada dewa binatang buas setiap dewa dapat ditukar dengan 5 orang. Dari itu saja, mudah untuk mengurangi nilai berharganya jiwa dewa secara astronomis. Sebelum Bai Xiaochun bahkan bisa menanggapi kata-katanya, Du Lingfei mengirim jiwa tipe api melayang ke Bai Xiaochun. Ketika itu terjadi, tubuhnya mulai perlahan menghilang. Sepanjang waktu, menikmatinya saat dia melihat Bai Xiaochun, dan bersyukur dengan penyesalan dan sentimen. Wildlands adalah tempat yang berbahaya. Kamu harus memastikan untuk tidak melakukan sesuatu yang berisiko. Ketika kamu kembali, tukarlah Deva Soul itu dengan satu set Deva Beast Souls. Pada saat itu, aku akan menjelaskan semuanya. Dengan itu, dia menghilang. Bai Xiaochun hanya berdiri di sana sepanjang waktu, menolak untuk berbicara. Setelah menghilang, dia memejamkan mata, lalu membukanya dan tangan untuk mengambil jiwa dewa api. Kemudian dia duduk bersila untuk berpikir, meskipun dia tidak yakin tentang apa. Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu, dan hari persidangan dengan api semakin dekat. Akhirnya, Bai Xiaochun tidak punya pilihan selain membangunkan dirinya sendiri dan mulai mempersiapkan. Dia menjadi sangat sibuk, baik meramu pil, melakukan peningkatan, dan melakukan segala yang dia semangat untuk dirinya dalam kondisi puncak. Pada hari sebelum dimulainya, dia muncul dari guanya yang abadi dan pergi ke Hall of Devil Slayers untuk mengucapkan selamat tinggal pada Big Fatty Zhang. Zhang Fatty besar belum bangun, tapi telah pulih secara signifikan. Auranya stabil, dan basis budidayanya semakin kuat. Dalam 2 atau 3 bulan, dia akan berhasil mencapai formasi inti. Dia duduk di depan Big Fatty Zhang, merasa lebih dari sebelumnya dia tidak tahan untuk pergi. Kakak sulung waktu berikutnya kita bertemu adalah dalam 10 tahun. Aku benar-benar berharap aku tidak harus pergi. Dia mengucapkan banyak kata lagi dari hatinya, sampai matahari mulai terbenam. Khawatir bahwa dia mungkin mengganggu formasi inti Big Fatty Zhang, dia meninggalkan kuil dan pergi menemui Feng Youde. Menggenggam tangan dalam-dalam, dia mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan yang diberikan Feng Youde Anda. Pertahankan hati yang tenang, itu hal terbaik yang dapat kamu lakukan, kata Feng Youde. Jika kamu ingin membayar aku, maka kembali sebagai pembudidaya Naschen Sol. Sejauh menyangkut kakak sulung kamu, aku jamin akan mengawasinya. Menggenggam tangan dan lagi kasih, Bai Xiaochun kembali menyatakan terima kasih. Tentu saja, Su Baokai tidak akan ikut, jadi dia pergi mengunjungi dan meninggalkan beberapa instruksi perpisahan. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan kembali ke guanya yang abadi, di mana dia bermediasi sepanjang malam.
Tidak ada yang terjadi pada malam hari, dan matahari terbit ke langit yang tidak berawan. Hari telah tiba di mana persidangan dengan api akan dimulai. Suara gemuruh drum yang meledak memenuhi segala macam sekte, mendorong semua pembudidaya muncul dengan bersemangat dan penuh dengan antisipasi. Bai Xiaochun telah mengemasi tasnya, dan tampak sangat sedih ketika berjalan keluar pintu guanya yang abadi dan berdiri di sana dengan gemetaran. Hampir di saat yang sama, suara gemuruh yang besar berdesir keluar dari arah laut di bawah. Itu hampir terdengar seperti raungan seorang raksasa, dan itu menyebabkan ombak besar bergulung-gulung di permukaan laut saat kapal perang kuno yang sangat besar berdesing dengan kekuatan. Ketika kapal bertenaga, entitas misterius seperti hantu di dalamnya mulai melolong dan berteriak, dan akhirnya lari ketakutan. Keinginan, kehendak kapal perang itu sendiri bangkit, menyebabkan energinya naik ke titik di mana bahkan pelangi yang membentuk Starry Sky Dao Polarity Sek sedang bergetar. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat dia membocorkan kapal perang yang sangat besar. Panjangnya 300.000 meter, gelap gulita, dan dalam kondisi sangat buruk. Ada kuno di luar kepercayaan, dan sesuatu yang ganas tentang hal itu yang tampak seperti jenis kapal yang tak seorang pun berani mendekati. Mayat beberapa binatang besar yang telah menemukan haluannya, sesuatu yang gitu cacat sehingga tidak mungkin untuk menentukan apa itu. Namun, itu jelas humanoid, dan dulunya setinggi 30.000 meter. Permukaan kapal perang itu ditutup dengan paku yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya bersinar dengan cahaya hitam. Sangat mudah untuk membayangkan teknik magis yang kuat dapat dilihat melalui paku-paku itu, dan bagaimana mereka pasti akan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kapal itu memiliki 5 geladak, beberapa bagian yang menentukan kunci dengan segel sihir. Bahkan saat Bai Xiaochun mempelajari kapal perang itu, kapal itu mulai bergerak, melepaskan kekuatan ledakan yang menyebabkan gelombang besar menggelinding di permukaan laut emas Heavenspan. Bahkan ketika kapal perang bergerak, seorang lelaki tua terbang dari pelangi dewa. Dia, dengan rambut putih mengalir yang membuatnya tampak seperti makhluk yang transenden. Selain itu, ia memiliki mata ketiga di dahinya, memberinya penampilan yang sangat menakutkan. Aku Chen Hetian, dan aku akan membawamu dalam perjalanan ke pos sekte, di mana ekspedisi pencarian jiwa akan diadakan. Perjalanan melintasi laut akan berlangsung lama, lebih dari setengah tahun. Kalian semua segera naik ke kapal dan bersiaplah untuk berangkat. Kata-kata terakhir pria tua bermata tiga itu menyentuh hati para pendengar seperti kilat. Segera, 1000 top Starry Sky Dao Polarity Superstars dari keempat distrik pelangi mulai terbang dengan kecepatan tinggi menuju kapal perang. Di Bai Xiaochun, dia menggertakkan giginya dan memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain melemparkan hati ke angin. Melolong di bagian atas paru-parunya, ia bergabung dengan pembukaan yang terbang menuju kapal perang. Hampir segera setelah dia terbang, Bai Xiaochun bisa merasakan energi spiritual yang sangat kuat dari laut Heavenspan yang menghantamnya seperti badai. Itu adalah ledakan yang sulit untuk bertahan meskipun fakta bahwa dia adalah seorang kultivator formasi inti. Semua orang yang terbang menuju kapal gemetaran menghadapi sebelum berakselerasi menuju kapal lagi. Semua orang menimbang satu sama lain, untuk mencoba secepat mungkin melalui energi spiritual yang hancur untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik. Salah satu pembudidaya terbang adalah seorang wanita muda, yang kebetulan memimpin dengan margin lebar, terbang di udara seperti bola api. Dia adalah Chen Yuesan, dan bahkan ketika dia mendekati kapal perang dan tampak beberapa saat sebelum melangkah ke sana, dengusan dingin menggema saat bidat muncul. Dengan satu langkah ke depan, dia akan berteleportasi, melampaui Chen Yuesan untuk menjadi orang pertama yang naik ke kapal. Ketika heretik menggunakan apa yang merupakan kemampuan teleportasi ilahi, para pengarap lainnya terkejut, dan mata Chen Yuesan berkedip-kedip dengan kilatan cahaya. Bahkan Bai Xiaochun menarik napas. Dengan menggunakan bayangannya yang dingin, dia bisa melakukan teleportasi kecil, tapi apa yang telah dilakukan bidat sekarang benar-benar berbeda. Beberapa orang di dekat Bai Xiaochun tahu apa yang baru saja mereka lihat, dan berteriak dengan sebelumnya. Itu das angin. Angin das. Bai Xiaochun terkejut. Sementara itu, lebih banyak pembudidaya mendarat di kapal. Bai Xiaochun tidak pergi dengan sangat cepat, dan segera sekitar 100 pertama. Hampir segera, para pembudidaya yang mendarat di kapal beringsut menjauh satu sama lain. Jelas, semangat persaingan dan persaingan sudah kuat, dan hanya bisa membayangkan bagaimana situasi akan semakin meningkat ketika mereka sampai di Wildlands. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, orang-orang ini semua bertindak seperti iblis dan monster, jadi dia dengan cepat menemukan sudut kosong dari bangunan.
Ada apa dengan semua pertempuran dan pembunuhan? Pikirnya. Orang-orang ini menjadi mereka lebih sederhana dan murni seperti aku. Saat dia melihat sekeliling, dia akhirnya melihat Songke, Master God Diviner, dan Chen Manyao, yang tercipta dalam suasana hati yang sedikit lebih baik. Namun, tidak nyaman untuk mendekati mereka saat ini. Dari jarak, dia juga memperhatikan Gong Sun Wan tapi ketika dia berpikir tentang anehnya dia menunduk dan menghindarinya. Bab 444, Juara 1 Zhao Tianjiao. Ketika orang-orang terus turun ke kapal perang kuno, lelaki tua bermata tiga yang baru saja muncul dari pelangi Deva lenyap muncul kembali di kapal itu sendiri. Sebenarnya, dia tidak sendiri. Dia bergabung dengan 5 pembudidaya Nas Chensol. Seolah-olah kapal baru saja akan berlayar, namun, pada saat itulah seberkas cahaya menembus jarak jauh, menyebabkan suara siulan yang kuat bergema di udara. Bagaimana mungkin aku, Zhao Tianjiao, tidak berpartisipasi dalam acara besar seperti ini? Itu adalah pria muda yang sering, tinggi dan ramping, dengan rambut hitam panjang dan aura dingin. Fluktuasi dasar kultivasi mengejutkannya, meskipun berada di lingkaran besar dari tahap formasi inti, terasa lebih kuat dari itu. Dia benar-benar tampak seperti seorang pembudidaya Nas Chensol, dan meskipun dia tidak cukup pada tingkat itu, ketika dia mendekat, adalah mungkin untuk melihatnya kabur ke titik yang tidak mungkin dilihat. Sebenarnya, dia benar-benar menggunakan kemampuan teleportasi. Meskipun dia hanya bisa berteleportasi untuk jarak pendek, dia masih hanya seorang pembudidaya formasi inti, yang membuat kejutan ke tingkat yang bahkan melampaui bidat. Hanya butuh beberapa saat bagi pemuda itu untuk mencapai kapal dan mendarat di geladak. Ketika dia berdiri di sana terlihat sangat kesepian dan bangga, dia sangat berbeda dari para pembudidaya lain sehingga seperti bulan purnama di bidang bintang. Itu kakak sulung. Surga. Apakah saudara sulung teleportasi barusan? Petik 2. Tetua Broter Heretik memiliki das anginnya, tapi kakak sulung menggunakan teleportasi kecil yang nyata. Semua orang di depan itu memandang Zhao Tianjiao dengan ekspresi rasa hormat dan rasa hormat. Hei, aku juga bisa teleport. Bai Xiaochun menggerutu dirinya sendiri dengan kesal. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Zhao Tianjiao sama menakjubkannya dengan yang dimiliki oleh banyak orang, dia harus mengakui dia memiliki keterampilan. Selain itu, Bai Xiaochun bisa merasakan dari kejutan yang mengejutkan yang bergulir darinya bahwa dia lebih kuat dari patung Gong Sun Wan Chen Hetian yang bermata memandang Zhao Tianjiao, menganggapnya lembut namun kata-katanya tajam. Dia berkata, dan apa alasanmu untuk terlambat dan menunda hal-hal? Menggenggam tangan dengan rasa hormat, Zhao Tianjiao berkata, setahun yang lalu, seorang murid Starry Sky Dao polaritas sekte hilang, dan dalam upaya aku untuk aku menemukan bahwa ketiga orang aneh ini bertanggung jawab. Mereka semua meneliti diri ke arah yang berbeda, yang sedikit waktu. Dengan itu, dia membuat lengan bajunya, menyebabkan 3 kepala jatuh ke geladak. 2 di antara mereka adalah lelaki tua, dan 1,5 bayat, tapi mereka semua tampak seperti di mata mereka yang sudah mati. Aura yang masih tersisa pada mereka, ketiganya adalah pembudidaya Nas Chensol. Ketika para murid di sekitarnya melihat 3 kepala yang terputus, mereka segera mulai memanggil dengan terkejut. Air sungai Patriark. Hedwin Sage yang tercerahkan. Itu Flameklut eksentrik. Mereka bertiga adalah ahli Nas Chensol. Surga. Kakak tertua benar-benar membunuh mereka bertiga. Petik 2. Dia benar-benar layak disebut kakak sulung. Murid Chen Yuesan mengerut, dia tidak mengatakan apa-apa, dan untuk bidat ekspresinya berubah sangat suram, dan dia mulai bernapas dengan berat. Mata Bai Xiaochun melebar, dan dia bahkan megap. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Tianjiao luar biasa sebelumnya, pada titik ini dia bisa mengatakan bahwa dia pasti seseorang yang harus menghindari memprovokasi dengan cara apapun. Melihat ketiga kepala yang terputus, dia terbangun pada dirinya sendiri, terserahlah. Aku hanya harus berdasarkan fakta bahwa ia memiliki nama yang sedikit lebih baik daripada aku. 1. Chen Hetian mengangguk sedikit dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan menuju ke dek tertinggi di kapal, meninggalkan pembudidaya Nas Chensol di belakang untuk pegangan sisa murid. Salah satu pembudidaya Nas Chensol, seorang pria parubaya, melangkah maju dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, kalian semua terpilih dari sekte polaritas langit berbintang Dao, dan sudah agak akrab dengan uji coba ini dengan api. Karena itu, kami tidak akan membuang waktu dengan penjelasan lebih lanjut. Namun, ada satu hal yang harus aku perjelas.
Perjalanan kami akan memakan waktu setengah tahun, dan selama waktu itu, kamu akan tinggal di tempat yang ditugaskan kepada kamu berdasarkan peringkat kamu di Starry Sky Dao Polarity Superstars. 3 teratas akan tetap di Geladak 2. Pilih kabinmu di sana untuk menjadi gua abadi pribadimu. Kamu yang berada di tempat keempat hingga ke-10 akan tinggal di Geladak 3, di mana kamu juga akan memiliki gua-gua abadi pribadi untuk memupuk kultivasi kamu. Semua yang menempati tempat 11 hingga 100, kamu akan tinggal di D4. Semua orang itu akan berada di D5. Sementara itu, kapal sudah mulai menambah kecepatan saat bergerak melintasi permukaan laut. Deburan ombak di sisi kapal sudah terdengar. Ada juga angin kencang, dan sedikit semprotan laut yang membawa unsur korosif yang kuat yang tidak membahayakan kapal, tapi bisa merugikan pembudidaya jika menyentuh mereka. Bai Xiaochun ketika sedikit tertarik tentang itu, tapi dia mendengar bahwa semua orang ditugaskan ke tempat tinggal dengan senioritas mereka dalam sistem peringkat, dia langsung bersemangat. Nah, itu yang aku awali. Pikirnya, orang-orang dengan peringkat yang lebih tinggi harus memiliki akomodasi yang lebih baik. Dia sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa bentuk gua abadi miliknya. Gunakan medali identitas ini sebagai kunci ke gua abadi kamu. Baiklah, kalian semua diberhentikan. Dengan itu, pembudidaya setengah baya Naschen Sol berputar pada tumitnya dan terbang ke Geladak 1 bersama para ahli Naschen Sol lainnya, di mana mereka memasuki kabin mereka sendiri untuk bermeditasi. Sekarang para anggota generasi senior telah pergi. 1000 pembudidaya lainnya di seluruh kapal tersebar, bersemangat untuk turun dari Geladak utama dan menjauh dari angin laut yang kuat dan semprotan korosif. Zhao Tianjiao adalah yang pertama bergerak, menuju ke D2, dengan Chen Yuesan dan Bidat mengikuti di belakang. Banyak pembudidaya lain dengan fakta bahwa ketiganya mendapatkan seluruh D untuk diri mereka sendiri, namun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang masalah ini. Bai Xiaochun sama sekali tidak merasa jengkel. Dia terbang dengan bersemangat menuju D3 dengan 10 pembudidaya top lainnya, termasuk Gong Sun Waner. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka kesal dalam frustrasi dan kecemburuan ketika mereka mencari gua abadi mereka sendiri. Bai Xiaochun dipenuhi dengan antisipasi ketika ia memasuki D3, dan ia senang bahwa ia menemukan bahwa D telah memiliki dan hanya dilengkapi dengan 7 kabin. Menggunakan medali identitas yang telah diberikan kepadanya, ia secara acak memilih satu dan mencap kabin itu untuk dirinya sendiri. Kemudian dia membuka pintu, melangkah, dan melihat sekeliling. Terlepas dari semua yang telah dia lihat dan lakukan dalam hidupnya sejauh ini, yang bertemu dengan pemandangan yang gitu mengejutkan keluar dari pemandangan. Kabin itu besar, sepenuhnya 300 meter dari sisi ke sisi. Lebih jauh lagi, itu sebenarnya bukan kabin tunggal, tapi satu suite kabin, dengan 7 kamar, ditambah workstation pembuat pil. Isinya semua yang mungkin dibutuhkan seseorang, dan sangat mewah. Lantainya tidak terbuat dari kayu seperti yang diharapkan orang di atas kapal, melainkan batu kapur hijau yang diliputi kekuatan spiritual. Lempengan itu sebagian tembus cahaya, dan di dalamnya terlihat kabut dan awan yang berputar. Tidak hanya mereka cantik dalam penampilan, tapi energi spiritual yang terpancar dari mereka dapat digunakan dalam kultivasi. Selain itu, ada formasi mantra defensif yang dibangun ke dalam kabin yang juga memberikan kedap suara lengkap dari suara gemuruh yang menggema di luar. Yang lebih luar biasa adalah bahwa pondok datang dengan 6 boneka, disimpan secara teratur setiap saat. Di satu sisi kabin ada jendela yang menyuguhkan pemandangan menakjubkan pemandangan laut di luar, dan ada juga balkon di mana orang bisa menikmati angin laut jika diinginkan, atau bahkan sedikit. Menimbang bahwa saat ini sekitar hari, dan matahari bersinar terang di luar, Bai Xiaochun tiba-tiba terdorong untuk pergi keluar dan berendam di tengah panas matahari. Yang benar adalah bahwa kabin ini sangat besar sehingga dapat memuat 100 orang dan masih memiliki ruang kosong. Sangat mewah. Fakta bahwa Starry Sky Dao Polarity Sec akan memperlakukan para petinggi dengan jauh lebih baik adalah ini luar biasa. Sambil menarik napas dalam-dalam, berkeliling sejenak sebelum duduk bersila untuk melakukan beberapa latihan pernapasan. Waktu berlalu dengan cepat. Selama 3 hari berikutnya, Bai Xiaochun hanya terus senang dengan akomodasinya. Itu terutama ketika dia menemukan bahwa setiap hari, para puteri bonekanya akan membawa sejumlah besar makanan roh. Jumlah makanan roh gitu luas sehingga bahkan setelah bekerja keras, dia tidak bisa mengkonsumsi semuanya. Baginya, hidup bahkan lebih baik daripada di Starry Sky Dao Polarity Sec, dan setelah makan,
dia akan menertawakan perutnya dan bersendawa sedikit, kemudian bencana di dipan di balkon untuk menikmati angin laut dan kehangatan dari matahari. Aku di 10 besar, dan semuanya bagus. Saya bertanya-tanya seperti apa 3 kamar untuk Zhao Tianjiao dan yang lainnya. Bisa jadi besar mereka. Memikirkan Zhao Tianjiao menyebabkan Bai Xiaochun tiba-tiba lagu Ke dan pelindung Dao lainnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa, mengingat seberapa besar kamarnya, dan bagaimana hampir kosong, dia mungkin juga menikmatinya dengan beberapa orang lain. Dengan pemikiran itu dalam pikirannya, dia bersemangat untuk keluar dari gubuknya dan menuju ke D4. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencoba mendapatkan gambaran seperti apa kabin di D4. Karena selalu ada orang yang masuk dan keluar dari satu pondok atau yang lain, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan jawaban. D4 jauh lebih kecil dari D3, dan masing-masing kabin hanya beberapa lusin meter. Bahkan tetap saja, semua kabin adalah hunian tunggal. Namun, ketika dia turun ke D5, dia melihat bahwa segalanya jauh lebih sempit. Bab 445, akhirnya, aku bisa mendapatkan makanan nyata. Ada lebih dari 100 kabin di Geladak 5, tidak ada yang sangat besar. Selain itu, tidak ada satupun yang merupakan kabin hunian tunggal. Mereka dirancang untuk menampung 5 orang masing-masing. Meskipun setiap orang di setiap kabin memiliki ruang tamu terpisah yang dapat ditutup dengan formasi mantra, membandingkan tempat ini dengan akomodasi Bai Xiaochun seperti membandingkan bumi dengan surga atau tanah dengan awan. Setelah melihat-lihat sebentar, ia menemukan kabin Tuan Dewa Diviner, tempat Tuan Dewa Diviner duduk memandang berkeliling dengan keliling pada lingkungan yang suram. Pikiran hanya 1 tahun dalam kondisi seperti ini merasa sangat cemberut. Saat dia hampir menjadi benar-benar putus asa, Bai Xiaochun muncul. Patriark muda, serunya. Baiklah, kata Bai Xiaochun dengan lambaian tangan, kamu ikut denganku. Tempat aku sangat besar. Guru Dewa Diviner langsung gembira, dan membuat iri para pembudidaya lain di kabin, ia ke sisi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berdeham, menggenggam tangan di belakang, dan pergi mencari teman-temannya yang lain. Akhirnya, dia menemukan Song Ke yang kebetulan berada di kabin yang sama dengan Chen Manyao. Gitu Chen Manyao melihat Bai Xiaochun, dia tersenyum cerah yang tidak mungkin lebih menarik. Sedangkan untuk Song Ke, wajahnya sudah hampir suram. Beberapa hari terakhir ini sangat menjengkelkan, mengingat ini adalah pertama kali dia tinggal di kamar bersama orang lain. Menghela nafas, Bai Xiaochun berkata, lebih tua, bibimu mempercayakanmu kepadaku, jadi bagaimana mungkin aku bisa berpangku tangan saat kamu menderita? Kenapa kamu tidak ikut dengan pamanmu? Aku makan makanan roh setiap hari, dan memiliki gitu banyak sehingga aku bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Wajah Song Ke menjadi gelap, dan dia membocorkan Bai Xiaochun dengan gigi terkatup. Tentu saja, itu membuat Bai Xiaochun merasa luar biasa. Dia bahwa Song Ke tidak menyukainya, dan karena itu, dia sangat tidak menyukai Song Ke, dan kadang-kadang akan menemukan peluang untuk sengaja dengan sengaja. Tepat ketika Bai Xiaochun hendak mengundang Chen Manyao untuk ikut bersamanya, dia berbicara. Aku akan ikut denganmu, kakak Xiaochun. Aku tahu kamu menikmati makanan roh setiap hari, dan memiliki gitu banyak yang tidak bisa kamu selesaikan. Saya akan membantu Anda dengan masalah itu. Menutup senyumnya dengan tangannya, ia melayang ke sisi Bai Xiaochun, di mana ia bergabung dengan Tuan Dewa Diviner. Melihat bahwa Song Ke bahkan tidak akan mengatakan kata-kata pun, Bai Xiaochun memutar kepalanya dan membalik-balik untuk pergi. Namun, dia berhenti di pintu dan kembali membocorkan Song Ke. Kamu benar-benar tidak datang. Energi spiritual di kabin aku jauh lebih kuat daripada di sini, jadi kultivasi kamu akan berjalan lebih cepat. Petik 2. Song Ke benar-benar ingin pergi, tapi sebenarnya adalah bahwa dia tidak tahu siapapun pembudidaya lain di gubuknya di Geladak 5. Mengatur harus panjang setengah tahun dengan suasana hati yang semakin gelap. Kemudian dia mendengar Bai Xiaochun menyebutkan bahwa energi spiritual di kabinnya kuat, dan akan membantu dalam kultivasi. Itu akhirnya memberi Song Ke alasan yang dia perintahkan. Aku harus mengalahkannya, pikirnya. Seorang pria sejati tahu kapan harus berdiri tegak dan kapan harus tunduk. Aku tidak bisa membiarkan diri aku tertinggal terlalu jauh selama setengah tahun ini. Satu-satunya alasan aku melakukan ini adalah untuk tujuan kultivasi, dan itu saja. Setelah mengetahui dirinya sendiri dengan cara ini, Song Ke mengepalkan rahangnya dan bangkit, menghadap lebih suram dari sebelumnya ketika ia berjalan ke sisi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sedikit terkejut, setelah yakin bahwa Song Ke tidak akan bergabung dengannya.
Menempel pundak Songke, dia berkata, itu semangatnya. Kita semua satu keluarga besar, kan? Mempertimbangkan hubungan antara aku dan bibimu, kamu harus mendengarkan aku lebih dekat di masa depan. Kapan pamanmu memperlakukanmu dengan tidak adil? Menghela nafas, Bai Xiaochun merasa lebih dari sebelumnya seperti seseorang dari generasi yang lebih tua, dan tahu bahwa dia harus menjaga Songke tidak peduli bagaimana dia melakukannya. Kemudian, setelah dia kembali ke Sekte Penangkal Sungai, dia akan memastikan Song Junwan tahu semua tentang itu. Dia pasti akan senang. Sambil mendesah, dia memimpin semua pelindung daunnya kembali ke D3. Setelah memasuki kabin Bai Xiaochun, kemauan Songke bahkan tidak bisa mencegahnya terengah-engah dan melihat sekeliling dengan kaget pada ukuran ruangan, makanan roh, boneka, lantai batu kapur, dan balkon. Hampir seketika, ia merasakan tusukan rasa sakit hati. Pada saat itu, dia bersumpah dalam hati bahwa dia akan fokus penuh pada kultivasi, dan menawarkan kesempatannya sendiri untuk masuk ke dalam 10 besar. Perbedaan perlakuan antara kelompok itu dan di mana dia berada hampir tidak mungkin terjadi. Penjelasan dalam kata-kata. Bahkan, perbedaan itu sangat hebat sehingga Songke bahkan bisa merasakan seperti sedikit lembab di mata. Adapun guru Dewa Diviner, dia juga megap-megap, dan langsung tertarik ke jendela. Selama 3 hari terakhir, satu-satunya cara dia bisa merasakan sinar matahari di wajahnya adalah pergi ke geladak utama, tapi keadaan terlalu berisi di sana, dan semprotan dari ombak terlalu berbahaya. Tapi di kabin Bai Xiaochun, orang bisa melihat keluar jendela kapan saja, atau bahkan duduk di balkon yang aman. Master God Diviner langsung diliputi kegembiraan. Adapun Chen Manyao, dia juga melihat diam. Sebelumnya, dia menganggap perbedaan akomodasi akan besar, tapi tidak sebesar ini. Sampai saat ini, dia tidak bisa membantu tapi merasa sedikit kesal tentang bagaimana Starry Sky Dao Polarity Sect telah mengatur hal-hal. Ekspresi wajah mereka menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas. Dia tidak bermaksud untuk pamer dalam situasi ini, dan khawatir teman-temannya mungkin memahami niatnya. Karena itu, dia dengan mencoba dengan cepat menjelaskan bagaimana perasaannya. Ini semua salahku, katanya. Jika aku bekerja sedikit lebih keras, mungkin aku bisa berhasil masuk ke 3 besar. Aku mendengar bahwa mereka bahkan lebih baik daripada ini, dan lebih besar. Milikku hanya gitu-gitu. Bai Xiaochun benar-benar hanya mencoba untuk memperbaiki keadaan, tapi hasilnya adalah penampilan yang bahkan lebih aneh di wajah ketiga teman. Melihat ini, Bai Xiaochun baru saja bersiap untuk mencoba menjelaskan hal-hal lebih lanjut, ketika tiba-tiba, tangisan yang menusuk telinga terdengar dari laut di luar. Kabin dilindungi oleh formasi mantra, jadi fakta tangisan itu jelas terdengar untuk menunjukkan gejala kuatnya itu. Bahkan, seluruh kapal perang bahkan mulai bergoyang sedikit demi sedikit. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan 3 pelindung daunnya memiliki reaksi yang sama. Mereka semua menatap ke balkon dan melihat keluar, lalu melihat seberkas cahaya perak melesat keluar dari laut dan naik ke langit. Garis cahaya itulah yang menyebabkan tadi, dan juga mengirim gelombang besar membanting ke sisi kapal. Dengan demikian, mungkin untuk membayangkan bahwa apapun yang menyebabkan cahaya itu luar biasa. Terengah-engah, Bai Xiaochun menjulurkan lehernya dalam upaya untuk melihat apa yang ada di cahaya, dan segera bisa mengetahui bahwa itu adalah sesuatu dengan aura surga Dao. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, karena Bai Xiaochun memiliki surga Dao Gold Core, dia lebih terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Apa itu? Pikirnya. Pada titik ini, ia tidak bisa menahan diri untuk membuka mata Dharma Heavenspan. Hampir segera, suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan dia merasakan sakit menusuk di dahinya. Dia dengan cepat menutup mata ketiganya, yang sudah mulai bocoran darah. Bahkan pada saat yang singkat itu, Bai Xiaochun mampu melihat sekilas apa yang ada di dalam cahaya, dan itu membuat hati dan hati hancur oleh gelombang kejut. Di dalam cahaya itu ada naga berwarna perak. Menunjukkan, naga itu terluka, dan bahkan ketika terbang, darah perak bocor dari luka-lukanya. Dalam naga perak muncul, dewa bermata 3 Chen Hetian bermeditasi di D1. Tiba-tiba, semua mata terbuka, dan ekspresinya berkedip dengan keraguan dan kegembiraan. Seekor ikan naga perak, teriaknya. Kong Lai, kalian berlima ikut denganku sekarang. Kita akan menangkap binatang itu. Petik 2. Dengan itu, dia menghilang, untuk muncul kembali sewaktu-waktu kemudian di udara. Adapun 5 pembudidaya Nas Chen Sol, mereka berteleportasi untuk bergabung dengan Chen Hetian.
Bahkan ketika mereka muncul di tempat terbuka, ekspresi bersinar dengan antisipasi. Cahaya perak mulai menghilang di cakrawala. Ayo pergi. Jika kami mendapatkan ikan naga itu, aku akan memberikan kalian hadiah yang luar biasa untuk kalian berlima. Mata Chen Hetian menyala dengan semangat saat dia dan 5 pembudidaya Nas Chen Sol melesat ke jarak. Banyak pembudidaya lain di kapal bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan telah diajukan ke geladak utama. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Pada D2, Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan muncul untuk melihat apa yang dilihat itu, dengan heretik menjadi satu-satunya yang tidak bereaksi. Meskipun tidak ada yang memperhatikan Gong Sun Wan ada di gubuknya, berdiri di dekat jendela dan melihat cahaya perak memudar ke jarak. Senyum aneh bisa terlihat di wajahnya, dan di ujung jari telunjuknya ada setetes darah perak, yang dengan cepat dijilatnya. Akhirnya, aku bisa mendapatkan makanan sisakan, katanya sambil terkekeh. Mengingat seberapa cepat Chen Hetian dan para pembudidaya Nas Chen Sol bergerak, dan kecepatan kapal perang, hanya butuh sekitar 10 kali sebelum mereka benar-benar terpisah. Semua orang di kapal mulai membahas berbagai hal, tapi kemudian berbicara menjadi tenang. Dengan Deva dan para pembudidaya Nas Chen Sol pergi, dan lautan luas membentang ke segala arah, rasa tidak nyaman untuk memenuhi hati semua orang yang hadir. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, Chen Hetian dan pembudidaya Nas Chen Sol masih belum kembali, dan semua orang di kapal merasakan tekanan yang lebih besar membebani mereka. Lebih jauh lagi, ada aura aneh dan misterius yang tampaknya terbentuk di sekitar mereka. Bab 446, Makan Malam. Malam ini, hari-hari berlalu. Songke, Master God Diviner dan Chen Manyao semuanya memiliki ruang pribadi mereka sendiri di kabin Bai Xiao Chun, dan dapat menikmati perawatan yang hanya dapat diterima oleh para petani di 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars. Dipenuhi dengan rasa terima kasih, mereka melakukan yang terbaik untuk fokus pada kultivasi mereka. Bai Xiao Chun tidak jauh dari lingkaran besar formasi inti, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sudah cukup tangguh. Karena itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah sinar matahari di balkon dan memandangi laut, yang bertahan seperti apa yang ia lakukan saat ini. Dek utama kapal tidak jauh di atas balkon Bai Xiao Chun, dan di antara para pembudidaya ada Gong Sun Waner, yang juga mengumumkan ke laut. Bai Xiao Chun akhirnya mencapai muka dari air laut dan kemudian meneguk alkohol roh. Sekarang di sini, katanya sambil menghela nafas. Di belakang ada 2 gadis boneka tangan yang memijat bahunya. Kadang-kadang, ombak besar akan muncul di permukaan air, tapi pada saat itu lebih mirip cermin emas yang indah. Pada titik ini, Bai Xiao Chun sudah terbiasa dengan angin, dan untuk air laut, karena teknik yang ia tanam itu tidak akan membahayakannya kecuali jika ia terpapar dalam waktu lama. Selanjutnya, karena formasi mantra yang dibangun ke dalam kapal perang, energi spiritual yang luar biasa intens di dalam air melunak dan dimurnikan sebelum memasuki kapal. Menghela nafas, Bai Xiao Chun melihat kembali ke gubuknya yang besar, dan melihat Songke, Master God Diviner, dan Chen Manyao semua duduk bersila dalam pandangan yang benar-benar fokus pada kultivasi mereka. Merasa sedikit bosan, dia memutuskan bahwa dia mungkin harus mencari seseorang untuk diajak ngobrol. Orang-orang ini terlalu fokus pada kultivasi. Setengah tahun ini adalah waktu untuk menikmati berbagai hal. Setelah kami mencapai tujuan kami akan menuju ke pos terdepan dari Sekte Polaritas Starry Sky Dao, dan tembok besar. Hal-hal pasti tidak akan senyaman di sana. Bukankah lebih bagus jika Subao Kai ada di sini? Minum alkohol roh lagi. Dia hanya melihat bagaimana cara mengurangi kebosanannya ketika, tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya pada jarak tertentu. Tidak jauh dari sana, sekawanan ikan emas baru berasal dari air laut berkelip-kelip di udara seperti emas sebelum tercebur kembali ke air. Mempertimbangkan ketajaman penglihatan Bai Xiao Chun, dia bisa melihat ikan dengan jelas, dan mampu mengatakan bahwa mereka hampir sepanjang lengan manusia. Mereka ditutup dengan sisik emas yang berkilauan, dan yang paling mengejutkan, memiliki 2 kepala. Selanjutnya, kedua kepala itu tidak terletak bersebelahan. Sebaliknya, kepala kedua adalah tempat ekor ikan biasanya berada. Loces emas. Seru Bai Xiao Chun, menembak berdiri. Dia mengenali ikan aneh ini dari satu volume makhluk roh yang telah dia pelajari di Spirit Stream Sect, dan tahu bahwa mereka adalah jenis ikan roh yang sangat langka. Ikan roh semacam itu tidak perlu disuling menjadi pil obat untuk dikonsumsi sebagai makanan.
Mereka adalah bahan berharga dari surga dan bumi yang dapat memperkuat lorong ki dan meningkatkan perasaan ilahi. Ikan seperti itu bisa sangat berguna bagi pembudidaya, dan jika mereka lebih tua dari 100 tahun, bahkan bisa membantu ketika melangkah ke tahap jiwa Naschen. Saat Bai Xiaochun memandang dengan penuh semangat ke laut, sekolah ikan loa emas sekali lagi memecahkan permukaan air. Kemudian sejumlah besar udara meledak ketika seekor ikan 10 kali lebih besar daripada ikan lainnya yang muncul di udara. Sama seperti ikan lainnya, pilihan istimewa dan memiliki dua kepala. Namun, ada sesuatu yang kuno pada yang ini, seolah-olah itu telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya, sisiknya berkilauan dengan cahaya matahari yang melampaui ikan lainnya. Loa emas jeruk purut tahun. Terengah-engah, Bai Xiaochun memanjakan, mengirimkan aliran ki dingin yang langsung melilit ikan. Namun, aliran kekuatan melesat kembali ke arahnya, mendestabilkan basis kultivasinya dan hampirnya keluar dari balkon. Ekspresi berkedip, dia dengan cepat memanggil di bagian atas paru-parunya, "Kir, Master Snor-Snot, Manyao kecil, cepat dan bantu aku. Aku harta berharga di sini." Petik 2. Songke, Master God Diviner, dan Chen Manyao segera membuka mata mereka dari meditasi. Songke tampak agak jengkel, dan Tuan Dewa Diviner juga sedikit kesal. Adapun Chen Manyao, dia memiliki senyum yang sama di wajahnya yang biasanya dia lakukan. Namun, ketika mereka semua melihat danau besar itu keluar dan masuk dari air, mata mereka membelalak. Songke adalah yang pertama keluar, diikuti oleh Chen Manyao dan Master God Diviner. "Cepat dan bantu aku," kata Bai Xiaochun bersemangat. "Jika kita bisa menangkap ikan ini, kita akan makan malam yang luar biasa malam ini." Dengan itu, dia menuangkan lebih banyak kekuatan basis budidaya ke dalam usaha. Beruntung, sebagai anggota Sekte Stream Roh, dia telah menumbuhkan kekuatan kontrol untuk beberapa waktu, dan sangat akrab dengannya. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa ikan itu telah jatuh kembali ke bawah permukaan air, ia masih berhasil mempertahankan koneksi ke sana. Perjuangan ikan besar itu menyebabkan gelombang besar bergulir, bersama dengan suara deburan keras. Beruntung, Songke dan yang lainnya dengan cepat tiba untuk membantu. Tangan kanan Songke melintas dengan gerakan mantra, dan bayangannya menyebar dari kakinya ke udara. Meskipun air sedikit bermanfaatnya, masih berhasil menembak langsung ke arah ikan besar. Master God Diviner juga melakukan gerakan mantra saat dia melepaskan kekuatan sihir item. Tindakan Chen Manyao adalah yang paling aneh dari semuanya. Setelah melakukan gerakan mantra, dia membuka mulutnya dan meludahkan awan muda, yang dengan cepat menyusut ke dalam bentuk elang kabut yang mengeluarkan teriakan saat ia bergerak ke arah ikan. Bai Xiaochun berteriak kegirangan. Beberapa saat yang lalu, dia bosan, tapi sekarang semuanya telah berubah. "Ayo semuanya, jangan menahan apapun," teriakannya. "Kita tidak bisa membiarkan ikan ini pergi." Kegembiraan Bai Xiaochun bergesekan dengan yang lain, yang membuat berdebar-debar. Mengingat seberapa banyak ikan besar ini berjuang, mereka semua dapat mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Ikan itu berjuang mati-matian, bahkan mengeluarkan tangisan teredam yang mencapai pembudidaya yang berkumpul di geladak. Sedangkan untuk Gong Xunwan, dia tidak terlalu jauh dari posisi Bai Xiaochun, dan ketika dia melihat ke bawah, dia benar-benar bisa melihat ikan, serta Bai Xiaochun dan pelindung daunnya. Tertawa pelan geli, membuat jarinya ke arah ikan besar, melepaskan basis budidayanya sendiri untuk membantu Bai Xiaochun dan yang lainnya. Bai Xiaochun merasakan bahwa Gong Xunwan membantu mereka, dan sangat menyukai. "Lebih buruk," teriakannya. "Bantu kami memancing ikan ini dan kami semua akan makan malam yang enak." Gong Xunwan membocorkan Bai Xiaochun, tersenyum, dan berkata, "Makan malam. Maksudmu malam ini?" Petik 2. "Ya," jawabnya, tidak terlalu memikirkan pertanyaannya. Di bawah upaya gabungan dari kelompok itu, ikan yang berjuang perlahan-lahan melemah, dan tak lama kemudian, mereka berhasil mengangkatnya keluar dari udara menuju kapal perang. Tertawa penuh semangat, Bai Xiaochun tertarik untuk mengambil ikan. Bersamaan dengan itu, senyum gembira muncul di wajah Songke, Master God Diviner dan bahkan Chen Manyao. Meskipun menangkap ikan besar tidak melibatkan bahaya, mereka berada di tengah-tengah laut Heavenspan, dan telah bekerja sangat keras untuk berhasil. Namun, bahkan ketika ikan besar terbang di udara, sesosok bergerak dari geladak bergerak seperti pencahayaan untuk melepaskan lingkaran besar kekuatan basis budidaya core formationnya. Sebelum ada yang bisa melakukan apapun, ia mengalahkan jarinya ke arah ikan.
Kekuatan, sebuah tangan besar muncul di tengah-tengah udara, yang bergemuruh ke arah ikan yang kelelahan, dan kemudian mengalahkannya dengan kekuatan yang sangat kuat sehingga langsung mati. Selanjutnya, tangan itu membungkus ikan dan menariknya kembali ke arah seorang pemuda di geladak kapal, yang mengayunkan lengan bajunya untuk menarik ikan ke dalam tasnya. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiaochun berteriak marah. Tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia tidak punya pilihan terbang ke geladak marah karena marah. Song Ke, Master God Diviner, dan Chen Manyao semua bergabung dengannya, di mana mereka berhadapan dengan pemuda itu. Hei, kata Bai Xiaochun, kami ikan itu lebih dulu, dan kami yang melihatnya. Kami baru saja akan mengambilnya, kamu pencuri. Petik 2. Yang mengejutkan, pria muda di depan mereka pernah berada di 3 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars, tapi sekarang berada di posisi kelima. Namanya adalah Ji Fang. Apakah kamu bercanda? Kata Ji Fang, ekspresi wajah menunjukkan ekspresi wajah. Aku punya ikan sekarang. Ini milikku. Tentu saja, dia benar-benar tentang Song Ke dan yang lainnya, dan memandang Bai Xiaochun dan Gong Sun Waner, meskipun dengan cemoohan yang lengkap. Bab 447, Kembalinya Hal Najis. Ji Fang telah mengamati loa emas sepanjang waktu. Hampir semua orang di kapal hampir seketika mulai menginginkannya, kecuali Zhao Tianjiao, Chen Yuesan, dan Bidah. Oleh karena itu, Ji Fang hanya memutuskan untuk merebutnya di panas saat ini. Meskipun dia takut memang Bai Xiaochun sampai batas tertentu, dia yakin dia bisa menanganinya, bahkan jika dia bekerja sama dengan Gong Sun Wan Er. Konsentrasi, Bai Xiaochun bukan satu-satunya orang yang mendukungnya. Ji Fang memiliki pengikut sendiri. Karena itu, dia bahkan tidak repot-repot merespons, dan hanya membalik-balik dan berjalan pergi. Pengganggu tak terputuskan. Bai Xiaochun menggerutu marah. Merampas barang-barangnya secara terbuka adalah pil pahit yang harus ditelan, dan dia baru saja akan melangkah maju mencegah langkah ketika Tuan Dewa Diviner meraih lengannya. Patriark muda, biarkan saja. Ji Fang dulu berada di 3 teratas, dan meskipun dia turun ke posisi 5, dia masih sangat kuat. Petik 2. Ini hanya seekor ikan, kata Song Ke dengan gigi terkatup saat dia menyaksikan Ji Fang berjalan pergi. Tidak perlu terlibat dalam masalah besar tentang itu. Itu mungkin membuat masalah setelah kita mencapai pos-pos sekte. Menimbang bahwa semua orang membujuknya untuk mundur, Bai Xiaochun mengepalkan rahangnya dan mengeluarkan harum yang dingin. Dia bisa tahu bahwa Song Ke dan Master God Diviner merasakan hal yang sama dan tidak ingin merasakan perasaan Ji Fang. Jika Bai Xiao bergerak sendiri, itu masih akan membuat mereka juga ke dalamnya. Jadi karena itu benar-benar tidak memiliki pilihan hanya tersenyum dan menahannya. Orang itu terlalu sombong, gumamnya. Dengan kepribadian seperti itu, dia pasti akan tewas gitu kita mencapai Wildlands. Dengan itu, dia kembali dengan sedih ke kabinnya. Setelah adegan itu berakhir, hanya Gong Sun Wan yang tetap berdiri di sana. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, dia tertawa kecil ketika melihat Ji Fang berjalan pergi. Lalu dia melihat cahaya berkedip di matanya. Terlihat enak gumamnya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang terjadi malam itu untuk Bai Xiaochun. Dia duduk bersila dalam pikiran-pikiran, menyaksikan peristiwa hari itu dan merasa lebih saat ini. Aku tidak bisa membiarkan ini jatuh, pikirnya. Ji Fang mungkin memiliki beberapa keterampilan, tapi aku memiliki lebih banyak keterampilan. Aku harus menjelaskan cara untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah terulang. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia membuka tasnya untuk menemukan kura-kura kecil, tapi bahkan setelah menemukan cukup banyak beberapa saat, tidak dapat menemukan. Pada saat sinar fajar pertama muncul, dia merasa lebih tertekan daripada sebelumnya. Namun, pada saat suasana itu tenang dan sunyi dari kapal perang dipecah oleh serangan yang menggema dari D3, D yang sama dengan yang ada di kabin Bai Xiaochun. Ada sesuatu yang mengerikan tentang teriakan itu, seolah-olah itu dipicu oleh kekuatan hidup yang di tengah-tengah dipadamkan. Beberapa orang berteriak itu, termasuk Bai Xiaochun. Apa yang sedang terjadi? Song Ke dan pelindung Dao lainnya membuka mata mereka dan melihat sekeliling, terkejut. Tak lama, 10 besar lainnya yang dipilih di D3 mulai muncul, termasuk Bai Xiaochun. Bahkan Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan turun dari D2, dan bergabung ketika semua orang mencari asal jeritan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan bahwa salah satu kabin di D3 memiliki mayat yang lain. Mayat itu ditemukan di kabin Ji Fang dan setelah memeriksanya dengan cermat, semua orang tahu bahwa itu tidak lain adalah Ji Fang itu sendiri. Ini
Bai Xiaochun berkata sambil terkesiap. Ji Fang telah kering sampai ke titik di mana dia hampir tidak dikenal. Meskipun lebih sedikit dari kerangka kerja, dia jelas sudah lama tidak mati, namun sepertinya sudah membusuk. Semua orang yang hadir adalah kultivator formasi inti dan teratas dipilih, dan karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua menyadari bahwa Ji Fang telah mati dengan cara yang sangat aneh. Semua darahnya telah terkuras habis. Terengah-engah dan ekspresi muka muncul di wajah semua orang yang hadir. Konsentrasi. Ji Fang berada di lingkaran besar formasi inti, dan memiliki pengalaman pertempuran yang luar biasa. Namun, tidak ada tanda-tanda pertempuran magis di daerah itu, seolah-olah Ji Fang tewas dalam waktu singkat. Yang lebih menarik adalah bahwa kabin Ji Fang dipenuhi dengan dingin yang sangat dingin, sesuatu yang menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Bai Xiaochun memandangi mayat Ji Fang, matanya membelalak penuh keraguan. Dia telah menunjukkan Ji Fang sepanjang malam, dan tidak pernah bisa membayangkan bahwa pada hari berikutnya, dia benar-benar akan mati. Dia benar-benar mati. Bai Xiaochun mengalami kesulitan mengendalikan napasnya, terutama ketika menyadari bahwa mayat itu sendiri sebenarnya terlihat sangat akrab. Sebelum dia bisa melihat banyak hal, wajah guru Dewa Diviner dan Songke kehabisan darah, dan ekspresi ketakutan mulai bersinar di mata mereka. Chen Manyao juga tersentak, dan ekspresi ketakutan menyebar di wajahnya. Jika Chen Hetian bermata tiga dan pembudidaya Nas Chen Sol telah hadir, hal-hal mungkin tidak menakutkan. Tapi semua anggota generasi senior itu pergi, dan tidak ada murid formasi inti yang hadir yang cukup yakin apa yang harus dilakukan. Karena itu, semua orang memandang Zhao Tianjiao untuk memimpin. Setelah mendekati mayat dan memeriksanya, ekspresinya berkedip dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang najis ada di atas kapal bersama kita. Semua orang perlu ekstra hati-hati. Semua murid yang hadir gemetar, dan untuk Bai Xiaochun, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Sayangnya, misteri kematian Ji Fang sesuatu yang bisa dijelaskan saat ini. Jadi semua orang akhirnya bubar, menjaga kewaspadaan di sepanjang jalan. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun kembali ke gubuknya dengan Songke, Master God Diviner dan Chen Manyao. Gitu mereka semua di dalam, dia menutup pintu dan kemudian memandangi teman-temannya yang berwajah pucat. Khawatir bahwa dia mungkin terlalu banyak membaca situasi, dia ragu-ragu bertanya, apakah kalian juga berpikir mayat itu tampak familiar? Wajah dipenuhi dengan alarm dan teror. Guru Dewa Diviner menjawab, Patriark Junior mayat itu mengingatkan aku pada mayat-mayat di sekte penangkal sungai. Itu terlihat bertahan sama. Lagu geram P. Aku juga memperhatikannya, kata Chen Manyao setelah beberapa saat. Mayat ini terlihat seperti mayat-mayat lainnya. Setelah mendengar tanggapan mereka, Bai Xiaochun merasa seperti kepalanya kesemutan sehingga akan meledak. Mempertimbangkan peningkatan yang telah terjadi pada familiarnya mayat itu, dan ditambah dengan kata-kata Zhao Tianjiao, dia tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi di sekte penangkal sungai. Sekarang, konfirmasi dari 3 pelindung Dao yakin bahwa kedua peristiwa itu terhubung. Sialan, dia meratap. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku datang jauh-jauh ke sini, dan benda najis itu mengikuti sepanjang jalan. Semakin dia membayangkannya, orang asing itu dan menakutkan rasanya. Bahkan, ia segera menghasilkan beberapa jimat penangkal kejahatan dari tasnya yang merekam dan menempelkannya pada dirinya sendiri. Tentu saja, itu tidak cukup baginya. Dia dengan cepat mendesak guru Dewa Diviner dan Songke untuk membantunya menyiapkan beberapa formasi mantra lagi di kabin. Kemudian pergi ke kamar pribadinya dan siapkan beberapa formasi mantra tambahan, dan juga pastikan dia sudah memiliki banyak pil konvergensi jiwa. Aku punya jimat penangkal kejahatan, formasi mantra, dan pil konvergensi jiwa. Jika hal yang haram itu masuk akal, itu tidak akan berani memprovokasi aku. Iya benar. Jika itu memprovokasi aku, itu pasti akan menemui akhir yang tidak menyenangkan. Merengut di ambang air mata, ia terus berusaha mendorong dirinya sendiri dengan fakta bahwa Songke dan yang lainnya juga hadir. Mempertimbangkan bahwa mereka ada di sekitar, tidak mungkin benda najis itu akan datang untuknya. Tapi kemudian dia ingat bahwa Ji Fang berada di lingkaran besar formasi inti. Menimbang bahwa dia juga berada di tahap formasi inti, yang membuatnya merasa lebih terlindungi dan tidak aman dari sebelumnya. Gambar jenazah Ji Fang yang kering dan berdarah-darah terus melayang di benaknya. Hantu macam apa yang kita hadapi? Pikirnya. Kapan dewa itu Chen Hetian akan kembali? Dengan inilah dia kesal dalam kegelisahan dan kewaspadaan sepanjang malam. Dia bukan satu-satunya yang bersih, tentu saja.
Song Kui, Master God Diviner, Chen Manyao, dan yang lainnya yang dipilih di D3, dan bahkan para murid di D4 dan 5, semua sangat cemas. Jika ada orang lain yang tewas, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi Jifang berada di posisi kelima di langit berbintang-bintang-bintang polaritas Dao, dengan pertempuran yang luar biasa. Namun, dia masih mengalami nasib yang aneh dan mengerikan, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Ketika Fajar datang, dan orang-orang memeriksa sekitar dan menemukan bahwa tidak ada orang lain yang mati, orang-orang akhirnya mulai bernapas lega. Bai Xiaochun sedikit kurang cemas, tapi tidak banyak. Keuntungan dari siang hari, dia mengatur lebih banyak formasi mantra baik di dalam maupun di luar kamar. Sedihnya, dia tidak pandai menciptakan jimat kertas, kalau tidak akan melukis lebih banyak item seperti itu untuk menangkal roh jahat. 3 hari berlalu dalam. Tidak ada yang meninggal, dan tak lama kemudian, suasana di kapal kembali normal. Orang-orang sekali lagi naik ke D utama. Namun, semua orang masih merasakan beban besar di hati mereka, dan sering melihat ke langit, berharap dapat melihat Chen Hetian bermata 3 dan pembudidaya Nas Chen Sol kembali. Akhirnya, setengah bulan berlalu. Namun, Chen Hetian dan yang lainnya masih belum kembali. Namun, tidak ada yang meninggal selama waktu itu. Akhirnya, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Mungkin aku salah. Mungkin Jifang kematian, bukan karena hal yang najis, tapi oleh ikan besar itu. Petik 2.